Sosok itu seperti hiu yang merobek ombak, karena mengeluarkan aura keganasan yang tak tertandingi, sambil merobek-robek barisan demi pasukan-pasukan Bloodwolf Gang. Di belakang sosok itu, pasukan keluarga Lin dengan cepat mengikuti. Namun dengan sosok tunggal di depan yang menanggung semua tekanan, garis-garis yang sudah robek umumnya tidak dapat menghentikan gerak maju mereka. Dengan demikian dalam beberapa menit singkat, mereka berhasil mengisi ulang. Apakah itu pasukan keluarga Lin? Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar berani ikut campur dalam konfrontasi ini, kesombongan seperti itu. Orang di depan itu sangat kuat. Bahkan tahap Yuan dan canggih, Liu Chong langsung terbunuh dengan satu pukulan. Itu harusnya Lindong kan? Saya mendengar bahwa dia adalah orang yang melumpuhkan Gui Yang dari Ghostblade Six sebelumnya. Namun geng Serigala Darah memiliki 3 praktisi tahap Yuan Dan yang sempurna saat ini. Sangat tidak bijaksana baginya untuk muncul sekarang. Sepertinya kemenangan yang dia dapatkan beberapa kali sebelumnya menyebabkan anak ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Menanggapi banyaknya bisikan dari kerumunan, langkah kaki sosok itu tidak berhenti sama sekali. Sikapnya yang apatis menatap lapisan pasukan Bloodwolf Gang yang telah dia lewati. Sebelum melihat lebih jauh di kemana arah Yuesan yang duduk di atas kuda dan ekspresi muram saat dia menatapnya. Tombak kuno di tangannya dengan ringan melambai karena secara langsung meniup beberapa anggota geng Serigala Darah yang tampaknya membunuh, menyebabkan mereka muntah darah ketika mereka terbang mundur. Ujung kaki Lindong mendorong tanah saat sosoknya melompat ke udara. Di bawah tatapan dari kerumunan, dia mendarat di antara Bloodwolf Gang dan Thousand God Association. Ketika tombak kunonya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan angin kencang menyebar dengan cepat, langsung mendorong kembali pasukan Bloodwolf Gang. Lindong, seperti yang diharapkan, orang yang tiba-tiba muncul mendapat sorakan dari kantor pusat Thousand God Association. Mereka telah melihat kemampuan Lindong di Skyflame Mountains Rings sebelumnya. Saat ini, mantan sudah mampu melawan praktisi panggung Yuan Dan yang sempurna. Meskipun momentum Bloodwolf Gang sedikit luar biasa, ini masih sangat membantu. Lindong, kamu telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Yuesan dengan tegas berkata sambil melototi Lindong. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Lindong tertawa kecil dan berkata dengan lembut, kali ini aku benar-benar akan menghapus geng Serigala Darah. Haha, orang yang sombong. Geng Serigala Darahku memiliki 3 praktisi panggung Yuan Dan yang sempurna saat ini. Menurutmu siapa dirimu? Setelah mendengar kata-kata ini, Yuesan segera mencibir. Lindong tersenyum saat dia melihat Xiaowan Jin yang terpojok oleh 2 kepala dari Black Python Mountains. 3 praktisi panggung Yuan Dan yang sempurna. Barisan ini memang tidak lemah. Namun mereka benar-benar tidak terlalu mengancamnya sekarang. Meskipun dia akan merasa sangat merepotkan ketika berhadapan dengan lawan seperti Wang Pan, Yuesan, dan yang lainnya, tidak pada tingkat yang sama dengan Wang Pan. Lindong telah muncul seperti yang diharapkan. Ketika Lindong muncul, beberapa tokoh mengamati situasi dari sebuah gunung tinggi di dekatnya. Di antara kelompok ini ada beberapa wajah yang dia kenal, termasuk Grandmaster Yan dan Ziyu. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang wajahnya seputih batu giok berdiri di depan Ziyu. Dia tersenyum ketika dia melihat angka-angka di kejauhan dan berkata, geng Serigala Darah memang sudah keluar semua saat ini. Akankah Lindong dapat menyelamatkan mereka dari krisis ini? Apakah Tuan Kota tidak berencana untuk masuk? Jika geng Serigala Darah benar-benar memusnahkan Asosiasi Seribu Emas, keseimbangan di kota Yan akan rusak. Di satu sisi, Grandmaster Yan terkekeh saat berkata,
Sebagai tanggapan, pria parubaya berwarna ungu hanya tertawa dan tidak menjawab. Hari ini, aku ingin mencari tahu dari mana anak nakal seperti kamu mendapatkan keberaniannya. Darah mengalir kemana-mana. Yuesan meraih pedang gelap saat kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuhnya menyembur seperti gelombang. Ekspresi Yuesan gelap. Memegang pedangnya yang berdarah, tubuhnya melompat dari kudanya sebagai bayangan pedang yang tangguh tanpa ampun menebas Lindong. Menghadapi serangan yang kuat ini yang menyebabkan udara di sekitarnya bersenandung, Lindong tidak mundur sama sekali. Tombak kuno di tangannya tiba-tiba bangkit dan mendorong ke depan memancarkan cahaya merah, saat itu secara paksa menyebarkan bayangan pisau. Setelah melihat bahwa serangannya sebenarnya begitu mudah dihilangkan oleh Lindong, Yuesan terkejut. Namun sebelum benaknya benar-benar bisa memproses pemikiran ini, Lindong tiba-tiba terinjak tanah. Saat dia dengan kasar menyapu ke depan, tombak kuno di tangannya berubah menjadi banyak gambar tombak yang dengan kasar didorong keluar. Dentang. Saat melihat gambar tombak penyerangan, Yuesan tidak berani lalai. Dia buru-buru mendesak Yuan Power di tubuhnya sebelum memotong-motong gambar tombak itu. Namun dalam sekejap dua kekuatan bentrokan, ekspresinya segera berubah menjadi sangat heran. Ini karena dia telah merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam gambar tombak yang ditampilkan. Kekuatan semacam ini tidak ada bandingannya dengan praktisi Pandung Yuandan yang sempurna. Retak. Setelah berbenturan dengan hanya dua gambar tombak Lindong yang membuatnya ngeri, Yuesan menemukan bahwa retakan-retakan muncul secara tak terduga pada pedang lebar yang ia tutupi dengan energi pure Yuanggang. Bagaimana mungkin senjata biasa bisa melengkapi kuno surgawi timbangan Helbet Lindong? Lindong tidak memberi Yuesan terlalu banyak waktu. Dia jelas ingin cepat menyelesaikan pertempuran ini. Tombak di tangannya berhenti dan langsung merobek udara seperti batang logam, menabrak pisau berdarah Yuesan dengan kejam. Segera, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Di bawah banyak tatapan heran, pisau berdarah di tangan Yuesan langsung dipecah menjadi banyak bagian. Selain itu, ketika bilah berdarah rusak, kekuatan yang sangat kuat melintasi bilah berdarah dan tanpa ampun menghantam dada Yuesan. Kulit yang terakhir langsung berubah menjadi putih karena ia telah keras memuntahkan sedukuk darah segar sebelum jatuh ke tanah dan memotong sosok yang menyesal. Akhir dari pertempuran itu tiba-tiba cepat. Ketika orang banyak melihat Yuesan benar-benar dikalahkan, setelah beberapa langkah dari Lindong, daerah itu terdiam sesaat. Banyak bisikan dari sebelumnya juga benar-benar berhenti ketika tatapan dipenuhi dengan keheranan ekstrim berbalik ke arah sosok Yuesan yang menyedihkan satu persatu. Dikalahkan seperti ini. Apakah yang dikenal sebagai salah satu praktisi top di kota Yan, pemimpin sekte geng Serigala Darah, Yuesan, dikalahkan oleh Lindong? Adegan ini menyebabkan perasaan abstur muncul di hati banyak orang. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan praktisi Panggung Yuandan yang sempurna belum lama ini, pemandangan di depan mata mereka bukanlah pertarungan jarak dekat, tetapi pukulan telak yang sepenuhnya satu sisi. Selain itu adalah kerugian total dan bahkan senjata itu langsung hancur berkeping-keping. Apakah ini tidak cukup teliti? Bagaimana ini mungkin? Tentu saja, orang banyak bukan satu-satunya yang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan, orang yang dipermasalahkan, Yuesan, memiliki wajah penuh rasa tidak percaya. Dia secara pribadi menyaksikan Lindong mengalahkan Son Dao di Sky Flame Mountain Ring, tetapi itu hanya setelah pertempuran putus asa sebelum mencapai kemenangan kebetulan. Namun sekarang, Lindong berdiri di atas pedang saat dia melayang di udara. Tombak kuno di tangannya samar-samar berbinar saat dia dengan tenang menatap wajah Yuesan yang tergesa. Dengan ringan melangkah maju, aura yang kuat mendesir keluar
dan perlahan menyebar. Panggung Yuandan yang sempurna. Ketika mereka merasakan aura kuat yang menyembur keluar dari tubuh Lindong, terengah-engah segera terdengar dari bawah. Tidak ada yang menyangka bahwa mantan telah benar-benar maju ke tahap Yuandan yang sempurna dalam waktu kurang dari sebulan. Tombak di tangan orang itu sedikit aneh, atau bahkan jika dia telah mencapai tingkat Yuandan yang sempurna, dia tidak akan bisa dengan mudah mengalahkanku. Ekspresi Yosan berfluktuasi. Segera setelah itu tatapannya tiba-tiba beralih ke dua Han yang menekan Xiaowan Jin saat dia dengan keras berteriak, "Saudara Hanzong, ada yang sulit di sini, kita harus bergandengan tangan." Setelah mendengar teriakan Yuesan, ekspresi Hanzong dan Hang Seng sedikit berubah. Lawan seperti apa yang sebenarnya membutuhkan mereka bertiga untuk bekerja sama? Mungkinkah itu seorang praktisi pada tahap penciptaan? Saat pikiran ini berputar dengan pikiran mereka, keduanya tiba-tiba mengeluarkan serangan yang sangat terkoordinasi. Serangan hebat secara langsung menyebabkan Zia Wanjin yang sudah kalah meludahkan seteguk darah segar. Dengan cepat keduanya menyapu kembali dan muncul di samping Yuesan saat mata dingin mereka memandang ke arah Lindong. Bocah ini. Ketika dua Han melihat bahwa yang tangguh yang dikatakan Yuesan tampaknya masih muda, alis mereka tanpa sadar terkerut. Mereka dengan agak curiga bertanya, bocah ini juga berada pada tahap Yuandan yang sempurna. Ditambah tombak di tangannya haruslah Seoul Treasure, itu sangat kuat. Yusan mereka menyeka darah dari mulutnya saat dia berkata, Seoul Treasure. Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan serakah hampir seketika muncul di mata duo Han, karena mereka telah penuh semangat menatap tombak di tangan Lindong. Mereka secara alami pernah mendengar Seoul Treasure sebelumnya. Namun item semacam ini terlalu langka, bahkan mereka belum pernah memilikinya sebelumnya. Serang bersama dan bunuh dia dulu, kata Hanzong dengan gelap. Meskipun Lindong memegang Seoul Treasure, mereka bertiga adalah setelah semua praktisi tahap Yuandan yang sempurna. Tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh yang terakhir dengan kekuatan gabungan mereka. Ledakan. Sehubungan dengan kata-kata Hanzong, Yuesan dan Hang Sen tidak keberatan sama sekali karena mereka mengangguk dengan ganas. Pada saat yang sama, 3 uldu kasih kuat langsung menyembur keluar dari tubuh trio. Aura ini sangat menarik perhatian. Yuesan dan yang lainnya ingin mengeroyok dia. Benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya melihat formasi seperti ini. Bagaimanapun fakta bahwa Yuesan dan kedua kepala dipaksa untuk bergabungan, kekuatan berarti bahwa Lindong benar-benar kuat. Aku ingin tahu seberapa lama Lindong akan bisa bertahan di bawah kekuatan gabungan trio. Adegan ini langsung menarik keributan dari kerumunan. 3 praktisi Yuandan yang sempurna bersekutu melawan seorang anak muda. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di kota Yan. Anak kecil Lindong, saya akan membantu Anda. Ketika Xiaowan Jin yang terluka melihat situasi ini, ekspresinya berubah saat ia menyeka darah dari mulutnya dan berlari ke depan. Tidak dibutuhkan. Ketua Zia, akan lebih baik bagimu untuk mempertahankan markas. Saya bisa berurusan dengan ketiganya. Namun, sebagai tanggapan atas niat baik Xiaowan Jin, Lindong hanya tertawa kecil saat ia menunjuk ujung tombak ke tanah. Cahaya merah tua tampak mengalir di tombak kuno. Sombong. Setelah melihat bahwa Lindong benar-benar menolak bantuan Xiaowan Jin dan memilih untuk menghadapi Yuesan dan dua lainnya sendirian, banyak orang perlahan menggelengkan kepala mereka di hati mereka. 3 aura yang sangat kuat berdesir melintasi area. Undulasi Yuan Power yang kuat seperti gelombang, karena gelombang demi gelombang menerjang, menyebabkan cukup banyak penonton di dekatnya tertindas sampai mereka merasa sedikit sulit bernafas. Panggung Yuandan yang sempurna. Di seluruh kota Yan, level ini berada di puncak kekuatan mutlak.
Namun sekarang 3 orang di level ini memiliki aliansi 1 lawan 1. Pemandangan ini menyebabkan darah beberapa orang mendidih. Banyak yang ingin tahu seberapa kuat kekuatan gabungan dari 3 praktisi panggung Yuandan yang sempurna. Menghadapi 3 orang sendirian, tampaknya setiap kali dia muncul kekuatan Lindong akan meningkat secara substansial. Di sebuah bangunan di kejauhan, pria baruh baya dengan wajah yang putih seperti batu giok menyaksikan kebenaran melayang ketika keheranan melayang di matanya. Trio Yuesan ini semuanya adalah karakter yang kejam dan tanpa ampun, dan pengalaman pertempuran mereka sangat melimpah. Saya takut bahwa itu akan agak sulit bagi Lindong untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Grandmaster Yan mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Hehehe, mungkin tidak begitu. Meskipun dia belum mencapai tahap For Creation, bahkan aku merasakan sedikit cahaya darinya." Pria baru baya itu tertawa kecil. Oh, ternyata mendengar ini ekspresi Grandmaster yang sedikit berubah. Dia tahu bahwa pria di depannya telah berhasil maju ke tahap pembuatan formulir 2 tahun lalu. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang praktisi kaliber ini akan mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya kemajuan Lindong di bulan lalu sangat besar. Di belakang mereka berdua, mata Ziyu yang cantik agak aneh menatap pemandangan itu. Di sana, anak muda itu memegang tombak kuno ke arah sebaliknya saat ia menghadapi 3 praktisi panggung Yuandan yang sempurna dengan gembira dan tanpa rasa takut. Jenis ketenangan ini benar-benar mengagumkan. Apakah kita benar-benar tidak perlu membantu Lindong? Di markas Thousand God Association, Yuan Shu menatap keluar, alisnya yang hitam pekat bersatu saat dia bertanya dengan cemas. Lindong bukan orang yang gegabah. Jangan khawatir, jika sesuatu terjadi, saya pasti akan masuk. Xia Wanjin menjawab dengan suara rendah. Sementara dia berbicara, alisnya juga sedikit berkerut. Meskipun dia selalu sangat memikirkan Lindong, kali ini lawannya adalah 3 praktisi panggung Yuandan yang sempurna. Di bawah tatapan terbakar yang tak terhitung jumlahnya, 3 aura kuat menekan Lindong. Namun, ekspresinya tetap tenang. Undulasi Yuan Power dari tubuhnya masih lembut dan tidak menjadi gelisah karena gugup di hadapan kekuatan gabungan ketiganya. 3 praktisi panggung Yuandan dan yang sempurna. Bagaimanapun, setelah perlawanan ke makam tua dan setelah bertemu Ling Langtian, Wang Yan dan seluruh praktisi yang terkenal, bahkan di seluruh kekaisaran Great Yan, panggung Yuandan yang sempurna jelas tidak lagi menyebabkan Lindong sangat ketakutan. Tentu saja, ini bukan penghinaan buta, melainkan dia memiliki kemampuan untuk benar-benar memiliki sikap seperti itu. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, meskipun ia akan menemukan praktisi seperti Wang Yan yang berada di tahap Forum Creation saat menyusahkan, di antara tahap Yuan dan yang sempurna, ia berani menyatakan bahwa tidak ada yang akan menjadi lawannya. Meskipun lawan-lawannya banyak sekali, hasil akhirnya akan sulit untuk diubah. Menyerang. Aura trio terus melonjak saat niat membunuh di mata mereka meningkat. Tiba-tiba, ketiga ekspresi mereka secara bersamaan berubah menjadi gelap ketika mereka melangkah maju dan berubah menjadi 3 bayangan buram. Saat mereka berlari maju, serangan mengancam langsung menargetkan semua poin vital Lindong. Saat ini menghadapi serangan hebat dari ketiganya, Lindong hanya tertawa, memilih untuk tidak mundur, tetapi maju. Saat dia melambaikan tombak kuno di tangannya, 3 bayangan tombak merobek udara dan dengan kejam menusuk ke tenggorokan mereka dengan ledakan sonik yang rendah. Dentang. Senjata di tangan trio itu dibungkus dengan energi Yuan dan murni yang sangat kaya. Ketika mereka menabrakkan keras dengan bayang-bayang tombak masuk, percikan dan suara renyah segera meledak karena ledakan serentak ditambah dengan gelombang kejut Yuan Power yang sangat hebat.
Semua orang dalam radius 30 meter didorong mundur ketika mereka dengan cepat mundur. Lebih jauh lagi, angin kencang yang dihasilkan menyebabkan mereka tidak bisa bernafas. Setelah secara paksa mencegat serangan Lindong, ekspresi wajah pada trio Yue San berubah sekali lagi. Tombak kuno Lindong hanya seperti gunung. Kekuatan di balik setiap serangannya sangat menakjubkan. Jika mereka tidak mempersiapkan sebelumnya dan membungkus senjata mereka dengan lapisan demi lapisan energi Yuanggang murni, senjata mereka akan berubah dihancurkan oleh Lindong. Tinju gunung. Dengan ekspresi serius, Yue San tiba-tiba menyimpan senjatanya dan berubah menjadi tinjunya. Segera, sebuah pukulan disampaikan dengan kuat ketika energi Yuanggang murni di dalam tubuhnya meletus dari tinjunya seperti gunung berapi. Energi Yuanggang murni yang kuat samar-samar mengambil bentuk gunung karena membawa kekuatan yang sangat menindas dan tanpa ampun menyerang bagian atas kepala Lindong. Bunuh, membelah tanah. Ketika Yue San menyerang, kekuatan Yuan di Douhan juga dengan keras menyembur keluar karena tinju dikirim dengan kejam ke tanah di depan mereka. Kekuatan Yuan yang kuat langsung menyapu ke tanah dengan cara yang aneh. Karena tanah di depan mereka terbelah secara paksa. Dua tornado Yuan Power bersama dengan sejumlah besar tanah dengan cepat terjalin, merobek tanah saat mereka berlari maju menuju Lindong. Serangan trio itu hampir seketika menjadi sangat kuat, satu dari bawah dan yang lainnya dari atas. Dua gerakan membunuh dengan niat membunuh yang sangat jahat. Jelas mereka berencana untuk menghabisi Lindong secepat mungkin. Meskipun ketiganya hanya pada tahap Yuan dan yang sempurna, mereka telah maju ke tahap itu untuk beberapa waktu. Mereka mulai memahami beberapa kemampuan membuat bentuk. Sekarang setelah mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, serangan gabungan mereka benar-benar hebat dan itu memikat pandangan beberapa orang di kerumunan. Lindong menatap serangan hebat yang tumbuh cepat di mata-matanya. Namun, wajahnya tetap tenang. Tombak kuno tangannya dengan lembut mengetuk tanah. Beberapa saat kemudian tombak itu perlahan mencondongkan tubuh ke depan. Dengan tiba-tiba tersentak lengannya, suara bendengung aneh bergema keluar dari tombak kuno. Sementara cahaya merah-merah diam-diam menyelimutinya. Timbangan surgawi kuno tombak. Tombak skala ikan. Ekspresi tengguh melintas di mata tenangnya. Menghadapi serangan gabungan ganas trio, Lindong tidak mundur. Sebaliknya, yang mengejutkan orang banyak, dia mengambil langkah ke depan ketika cahaya merah-merah langsung meledak dari tombak kuno di tangannya. Kemudian ini cahaya menjadi lebih terang dan langsung berubah menjadi ikan merah-merah yang tampak ganas. Apakah ini tahap Forum Creation? Ketika mereka menatap ikan raksasa yang hidup seperti menyeramkan, terengah kaget langsung meledak keluar dari kerumunan. Penciptaan bentuk Yuan Power Lindong adalah beberapa kali lebih kuat dari trio Yue San. Apakah ini tahap Forum Creation? Ketika mereka menatap ikan raksasa yang hidup seperti menyeramkan, terengah kaget langsung meledak keluar dari kerumunan. Penciptakan bentuk Yuan Power Lindong adalah beberapa kali lebih kuat dari trio Yue San. Bagaimana ini mungkin? Yue San juga terkejut saat tombak bergejolak di hatinya. Itu karena Seoul Treasure yang dimilikinya. Berdasarkan kekuatannya, dia tidak bisa mewujudkan serangan seperti itu yang bisa menandingi praktisi tahap Forum Creation. Ekspresi Hanzong gelap ketika dia berteriak ledakan. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, ikan raksasa tampak mengerikan yang dibungkus dengan Yuan Power yang kuat, membanting keras terhadap serangan gabungan Yue San. Seketika suara nyaring terdengar saat angin yang sangat kencang menyapu keluar. Beberapa orang tertangkap basah karena tubuh mereka secara langsung terbalik posisi yang sangat canggung. Bang! Serangan gabungan trio Yue San tidak berhasil menahan ikan raksasa seperti kehidupan yang menyerapkan itu lama. Sebelum dengan paksa dihancurkan,
Kemudian ikan raksasa yang sekarang sedikit suram dan kurang hidup setelah perjuangan yang berat, masih membawa cahaya yang hebat karena dengan kejam menghantam tubuh trio Yuesan. Celepuk. Ketika tubuh mereka secara pribadi mengalami serangan itu, trio Yuesan akhirnya mengerti betapa menakutkannya itu. Pertahanan di tubuh mereka langsung hancur ketika ki dan darah mereka bergejolak di tubuh mereka. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah segar karena tubuh mereka seperti layang-layang dengan tali yang putus, yang dengan liar terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah melihat trio Yuesan tiba-tiba jatuh setelah satu gerakan dari Lindong, serangkaian terengah-engah terdengar, dan moral pasukan dari geng Serigala Darah juga anjlok. Desir. Sosok menyesal Hanzong jatuh ke tanah, kilatan ganas melintas di matanya saat ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Tombak kuno di tangan Lindong menyentuh tanah saat ia menatap ke arah tiga sosok menyedihkan yang telah jatuh ke tanah. Alisnya tiba-tiba mengerut saat mental energinya yang kuat merasakan serangan yang sangat kecil namun berbahaya dengan cepat mendekat. Tatapan berkedip saat tombak kuno di tangan Lindong tiba-tiba dengan kejam menghantam tanah di depannya. Sebuah gelombang kejut Yuan Power emas samar yang bisa dilihat dengan mata telanjang meletus sebagai tanah beberapa meter sebelum Lindong benar-benar meledak. Cahaya kuning samar didorong paksa keluar dari tanah, berubah menjadi sinar cahaya karena merobek udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan, memancarkan aura yang sedikit menakutkan, bahkan Lindong, dan menembak ke arahnya. Tombak kuno menikam karena ujungnya cepat berputar, berubah menjadi pusaran yang melingkar di sekitar cahaya kuning sambil menetralkan kekuatannya. Saat pusaran menghilangkan kekuatan, cahaya kuning dengan cepat meredup sebelum akhirnya berubah menjadi benda kecil seperti belati yang seukuran ibu jari dan kuning itu. Lindong merasakan aura yang sangat tajam dari objek kecil ini. Benda ini akan membuka lubang berdarah bahkan pada orang seperti dirinya jika dia ditembak. Yang paling penting, objek ini hampir tidak terdeteksi, alat yang sangat baik untuk memasang serangan diam-diam. Harta karun jiwa berperingkat rendah. Lindong mengelurkan jari dan menekan pisau gergaji seukuran ibu jari ini saat ia merasakan sensasi sedingin es yang menyebabkan tangannya sedikit gemetar. Keheranan melintas di matanya saat dia tersenyum ke arah Hanzong yang pucat dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki harta seperti ini. Karena memang begitu, tidak pantas bagiku untuk tidak menahan diri." Saat kata-kata diucapkan, tangannya berbalik dan pisau gigi gergaji disimpan di dalam tas Qian Kunnya. Ketika Hanzong melihat ini, pemandangan di depan matanya sejenak berubah menjadi hitam saat dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Blade Moyun ini adalah harta karun Black Python Mountains miliknya yang paling berharga. Sementara menyimpan pisau gergaji hitam kecil ke tas Qian Kun, merek yang tersembunyi di dalamnya juga langsung terhapus oleh energi mental yang kuat dari Lindong. Moyun Black. Saat mereka merasakan hubungan mereka dengan Moyun Black benar-benar menghilang, duet Han langsung berubah menjadi pucat. Selama tahun-tahun ini, alasan mengapa mereka bisa begitu sukses, sehingga bahkan beberapa praktisi Yuandan yang sempurna tidak berani menyinggung mereka sama sekali, sebagian besar disebabkan oleh Blade Moyun. Meskipun itu hanya Soul Tracer peringkat rendah, itu sangat efektif untuk serangan menyelinap. Jika seorang tidak berhati-hati, bahkan praktisi panggung Yuandan yang sempurna akan terbunuh dalam satu pukulan. Namun, Blade Moyun yang biasanya sukses tampaknya telah mengalami beberapa masalah hari ini. Tidak hanya serangan menyelinap yang dirasakan oleh Lindong, dia juga benar-benar menghapus merek di dalamnya. Karenanya, mereka pada dasarnya kehilangan kartu traf mereka. Sebagai tanggapan, indikasi mata mereka yang berubah menjadi merah darah segera muncul. Bunuh ini. Sementara keduanya berwajah pucat, Yuesan menyeka darah dari mulutnya.
tidak mampu menghadapi keterkejutan serangan kuat Lindong pada mereka bertiga saat dia dengan keras berteriak. Dia mengerti betul bahwa jika dia gagal lagi kali ini, dia benar-benar tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali pijakan di sini. Jika dia berjuang, mungkin masih ada harapan, tetapi jika tidak, itu berarti kematian. Bang. Fakta bahwa Yuesan bisa menjadi pemimpin sakte geng serigala darah berarti dia memiliki beberapa karisma. Jadi dia berteriak hampir seketika. Dia jelas mengerti bahwa serangan Lindong sebelumnya telah menyebabkan dua Han menjadi takut di hati mereka. Jika dia menunjukkan tanda-tanda ingin mundur sekarang, kedua orang ini kemungkinan akan melarikan diri lebih cepat daripada dirinya sendiri. Pada saat itu, tanpa bantuan mereka, dia tidak mungkin mengancam Lindong sama sekali. Seperti yang diharapkan Yuesan, dua Han Lang saat ini sedikit bermata merah karena sakit hati karena kehilangan Blade Moyun. Jadi ketika mereka melihat dia tanpa takut maju ke depan, panas mengalir ke depan mereka. Mereka menampar tanah dan sekali lagi melesat ke depan. Yuan power yang kuat mengalir maju dan sekali lagi menyerbu ke arah Lindong. Bang. Meskipun ketiganya menentang, kadang-kadang di hadapan kekuatan sejati, apa yang disebut perlawanan ini tidak berarti. Oleh karena itu, sama seperti 3 angka pengisian beberapa meter dari Lindong, angka menyesal mereka dipaksa kembali oleh tombak yang tangguh, sehingga bahkan garis luka dibiarkan di dada mereka. Darah menetes dari luka ini membasahi sebagian besar pakaian mereka. Satu demi satu, tatapan penuh keheranan saat mereka berbalik ke arah sosok yang belum bergerak dari tempat itu. Tetapi sebaliknya, menggunakan tombak di tangannya untuk mendorong trio Yuesan ke keadaan menyedihkan. Banyak orang di sini masih ingat betapa Lindong telah berjuang hanya untuk mengalahkan satu Wei Tong. Namun itu hampir setahun sejak dia sekarang sudah tumbuh dewasa. Jika Wei Tong yang sudah meninggal mengetahui hal ini, ia kemungkinan akan merasa sangat bersyukur bahwa setidaknya kehilangannya adalah wajar. Bang. 3 sosok terbang mundur menarik 3 jejak darah yang panjangnya puluhan meter. Kali ini mereka tidak lagi memiliki ekspresi ganas karena mereka berjuang untuk bangkit kembali. Di kedalaman mata mereka, ketakutan mulai muncul. Serangan gabungan putus asa mereka benar-benar tidak dapat menyebabkan Lindong mengambil bahkan setengah langkah mundur. Sebaliknya, karena mereka menolak, luka pada tubuh mereka hanya meningkat. Ketika mereka menatap pemuda tombak memegang tenang, rasa kekalahan muncul di hati trio Yuesan. Jelas bahwa kekuatan gabungan mereka tidak dapat mencapai banyak efek melawan kekuatan yang pembuat. Aku telah meninggalkan bencana setelah semua. Hati Yuesan penuh dengan kepahitan. Meskipun dia sudah lama ingin menyingkirkan Lindong, dia telah meremehkan tingkat pertumbuhan yang terakhir. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun bakat Lindong tidak biasa, dia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai tahap di mana dia bisa mengancam Yuesan. Namun, kenyataan di hadapannya hari ini memungkinkannya untuk memahami bahwa dia telah melebih-lebihkan periode waktu ini beberapa kali. Dia pasti tidak bisa bertahan lama. Selama kita bertahan, kita pasti akan memotongnya sampai mati. Tatapannya berkedip ketika Yuesan tiba-tiba berkata dengan tegas sekali lagi. Saat teriakan kerasnya meninggalkan mulutnya, tubuh Yuesan dengan keras menembak ke depan lagi. Di sampingnya, 2 Han juga meluncurkan diri mereka ke depan sebagai refleks yang terkondisi. Namun, ketika keduanya mencapai kecepatan tertinggi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok Yuesan telah berbalik dan terbang ke arah yang berlawanan. Adegan ini menyebabkan duet Han sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, karena ekspresi mereka segera berubah dengan jelek. Duo itu dengan marah mengutuk. Yuesan ini jelas berencana untuk melarikan diri.
meninggalkan keduanya untuk membuka bagian belakang. Ini adalah salah satu hal yang disukai kedua saudara laki itu. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan benar-benar dapat menikmati seperti apa rasanya di pihak penerima. Meskipun mereka memiliki beberapa ikatan dengan Yuesan, itu jauh dari tahap di mana mereka akan mati untuknya. Jadi, ketika mereka melihat Yuesan melarikan diri, keduanya juga secara bersamaan berbalik. Tetapi, tepat ketika mereka berencana untuk melarikan diri, sosok menyapu mereka dari atas kepala mereka ketika angin yang dahsyat menghantam dada mereka. Sebuah kekuatan yang menakutkan meletus pada saat itu, menyebabkan Duohan dengan liar memuntahkan seteguk darah, sehingga bahkan dada mereka menyerang sedikit sebelum mereka ditiup ke belakang dan menabrak markas besar Asosiasi Emas. Mereka berbaring di tanah, berkedut dan berdarah seperti dua anjing mati. Ikat mereka. Ketika dia melihat keduanya dipukuli sampai mereka hampir lumpuh. Sudut mata Zia Wanjin berkedut sejenak sebelum dia berterak dengan suara rendah. Segera sekelompok besar pasukan Asosiasi Emas 1000 bergegas maju dan dengan erat mengamankan Duohan. Lindong adalah benar-benar menakutkan. Ia memperoleh dominasi absolut bahkan terhadap 3 lawan. Dengan kekuatan seperti itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di antara Panggung Yuan dan yang sempurna? Setelah melihat Duohan yang tak berdaya untuk menolak saat mereka ditangkap, Xia Wanjin dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia semakin merasa bahwa investasi awalnya di Lindong memang keputusan yang tepat. Yuesan ingin melarikan diri lagi. Di satu sisi mata Xiansu yang cantik terkonsentrasi di kejauhan saat dia tiba-tiba berkata, jika mereka gagal kali ini, Blood Wolf Gang pasti tidak akan mampu bertahan. Namun, jika Yuesan berhasil melarikan diri, itu akan agak merepotkan. Bagaimanapun, pria ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat kulit hitam dalam radius 100 mil di sekitar kota Yan. Jika dia berhasil melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Lindong tidak akan membiarkannya lolos. Xia Wanjin tampak agak tenang. Dari metode yang digunakan pada Wei Tong dan Guiyan, Xia Wanjin tahu bahwa Lindong adalah orang yang tidak akan pernah membiarkan jalan buntu. Selanjutnya, ancamannya adalah Yuesan bahkan lebih besar dari Wei Tong dan yang lainnya. Lindong benar-benar tidak akan membiarkan Yuesan berhasil melarikan diri dan membawa masalah lagi di masa depan. Lindong tidak akan membiarkannya lolos. Xia Wanjin tampak agak tenang. Dari metode yang digunakan pada Wei Tong dan Guiyan, Xia Wanjin tahu bahwa Lindong adalah orang yang tidak akan pernah membiarkan jalan buntu. Selanjutnya, ancamannya adalah Yuesan, bahkan lebih besar dari Wei Tong dan yang lainnya. Lindong benar-benar tidak akan membiarkan Yuesan berhasil melarikan diri dan membawa masalah lagi di masa depan. Setelah mendengar ini, Xuanzu juga dengan lembut menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Sementara mereka berdua mengobrol, sosok Yuesan sudah dengan cepat keluar dari daerah itu. Saat dia melarikan diri, pasukan Blood Wolf Gang juga melarikan diri ke segala arah. Untuk sementara waktu, daerah ini menjadi sangat kacau. Sementara Yuesan mengambil kesempatan ini untuk bergegas membuat jejak. Lindong menatap sosok yang melarikan diri dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pedang menyapu di bawah kakinya saat tubuhnya perlahan melayang. Namun, dia tetap di udara dan tidak memberikan indikasi mengejar. Meskipun tindakan Lindong menyebabkan beberapa orang menjadi sedikit heran, karena kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan sebelumnya, mereka tidak berani mempertanyakannya. Dalam kekacauan, sosok Yuesan berhasil melarikan diri lebih jauh dan lebih jauh. Beberapa saat kemudian, hanya ketika dia berlari ke kerumunan yang kacau, dia diam-diam menghela nafas lega sebelum mencondongkan kepalanya dan menatap Lindong yang melayang di udara di kejauhan.
Ketika tatapan menyeramkan melintas di mata pembentuk, "Bocah sial, tunggu saja. Kamu telah menghancurkan geng serigala darahku. Aku Yuesan pasti akan menghancurkanmu dan keluargamu." Yuesan berbisik pada dirinya sendiri. Tentu saja, sementara pikiran jahat ini bergejolak di kepalanya, kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Dalam sekejap dia berlari selusin meter lagi. Namun, tepat ketika Yuesan bergerak beberapa meter setelah keluar dari kerumunan yang kacau, tanah di depannya tiba-tiba meledak. Batu pecah terbang ke atas ketika bayangan hitam yang nyaris tak terlihat melintas di sudut matanya, membawa aroma samar kematian bersamanya. Ketika bayangan hitam melintas di sudut matanya, semua rambut di tubuh Yuesan berdiri. Pengalamannya selama bertahun-tahun membuatnya putus asa untuk mendesak Yuan Power di tubuhnya untuk membentuk lapisan tipis membran Yuan Power di depannya. Saat membran Yuan Power terbentuk, tanpa menunggu Yuesan untuk bersantai, bayangan hitam tiba-tiba tiba. Lapisan membran Yuan Power yang tampaknya kokoh hancur oleh lapisan demi lapisan. Tingkat di mana membran Yuan Power hancur sangat cepat. Dalam beberapa nafas saja itu merobek lapisan terakhir pertahanan Yuan Power dan muncul di hadapan Yuesan yang kecewa. Tidak, serangan ini sangat ganas dan cepat. Saat dia menatap bayangan hitam yang dengan cepat membesar di matanya, permohonan dengan tergesa-gesa terdengar dari tenggorokan Yuesan. Tepat ketika suara itu keluar dari mulutnya, suara kecil terdengar. Ketika bayangan hitam langsung menembus tenggorokannya, meninggalkan pilar darah di belakangnya. Sementara itu, tubuh Yuesan menjadi kaku saat jatuh. Tubuh Yuesan perlahan jatuh sebelum terbanting ke tanah. Suara rendah menyebabkan beberapa tatapan dilemparkan. Namun, ketika mereka melihat Yuesan berbaring di genangan darah, suara dari mulut mereka praktis terputus. Dalam sekejap, adegan itu tiba-tiba terdiam. Pikiran semua orang kosong ketika mereka menatap mayat yang berlahan menjadi kaku dan dingin. Praktisi papan atas yang telah meneror kota Yan selama sekitar belasan tahun, pemimpin sekte geng serigala darah, sekarang telah meninggal dengan cara seperti itu. Dalam keheningan, Lindong mengangkat telapak tangannya saat bayangan hitam kembali sebelum berubah menjadi pisau gigi gergaji hitam kecil dan muncul di tangannya. Ini adalah Seoul Treasure peringkat rendah yang telah dia ambil dari duo Han Blade Moyun. Tidak buruk. Lindong menatap benda di tangannya saat sudut mulutnya terangkat tersenyum. Ancaman yang dulunya terbesar akhirnya diselesaikan hari ini. Itulah episode pertama dari anime Wudong Qiankun season 3 yang akan tayang insya Allah tahun ini. Masalah bulannya saya admin juga tidak tahu. Jadi kita tunggu aja. Wudong Qiankun season ketiga. Terima kasih.